Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah sekalian, bapak-bapak, orang tua kami semua yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga dengan nikmat tersebut di pagi hari ini kita bisa laksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji, membahas salah satu tema pembahasan, yaitu tentang nafkah, kemudian hibah dan hubungannya dengan waris. Ini salah satu tema atau pembahasan yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan keseharian kita. Dan di antara kesempurnaan Islam adalah mengatur segala sesuatunya. Yakni di antaranya adalah siapa yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, dan kiranya sampai kapan nafkah itu diberikan. Kemudian kita akan bahas yang pertama adalah tentang nafkah. Ini kita sudah mengetahui secara bersama bahwasanya nafkah ini adalah salah satu hak yang berkaitan karena berhubungan dengan pernikahan. Dan Nabi SAW mengatakan, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menunaikan hak-hak para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, yakni dengan pernikahan. Maka konsekuensinya adalah, kata Nabi, fa'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka kewajiban atas kalian adalah memberikan kepada istri kalian nafkah dan pakaian yang ma'ruf, yang baik. Pada asalnya, dan ini memang tidak bisa keluar dari asal tersebut, bahwasanya laki-lakilah yang memberikan nafkah. Di antara dalil tersebut adalah dalil yang sering kita dengar, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Sebabnya apa? Allah lanjutkan, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan sebagian mereka kepada yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena sebab mereka laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi laki-lakilah yang memberikan nafkah, dan tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk memberikan nafkah. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan wajibnya menunaikan nafkah adalah liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Maka adalah orang yang mampu untuk memberikan nafkah, dia memberikan nafkah. Di sini liyunfik, lamnya adalah lamul amr, lam perintah. Kemudian ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan beliau berkata, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Ya Rasulullah, apa hak istri kami
yang harus kami tunaikan. Qala an tut'imaha idza ta'imta. Kamu berikan dia makan jika kamu makan. Wa taksuha idza tasaita, dan kamu berikan dia pakaian sebagaimana kamu juga ya mengenakan pakaian. Wala tadrib al-wajha, jangan kamu pukul wajah. Wala tuqabbih, jangan kamu memperburuknya, menjelek-jelekannya. Wala tahjur illa fil bait, jangan kamu menghajarnya. Menghajar artinya menghukum dia kecuali di dalam rumah. Menghajar itu artinya tidak mengajak bicara, berpisah gitu ya. Kata Nabi SAW, wala tahjur illa fil bait, jangan ditampakkan di luar. Ini hak-hak yang semestinya diberikan kepada istri, dan menjadi sebuah dosa bagi seseorang laki-laki, bagi seorang suami, ketika Allah SWT syariat telah mewajibkan dia memberikan nafkah, dia melalaikannya. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqutu. Cukuplah sebuah dosa bagi seseorang ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungan dirinya, tanggungan dia untuk memberikan nafkah. Para jamaah sekalian, selain nafkah ini adalah wajib bagi seorang suami, di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira melalui Rasulullah SAW tentang fadilah keutamaan di dalam memberikan nafkah. Di antaranya hadis Nabi SAW, dinarun in anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang kamu keluarkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang kamu berikan, kamu sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang kamu berikan sebagai nafkah untuk keluargamu. Kata Nabi, mana yang paling besar pahalanya? A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kamu keluarkan sebagai nafkah untuk keluargamu. Ini Nabi SAW dengan jelas, satu dinar yang kita gunakan untuk jihad di jalan Allah, untuk fi sabilillah, satu dinar yang kita keluarkan untuk sedekah kepada orang miskin, dan satu dinar untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kita berikan sebagai nafkah untuk keluarga. Kata Nabi, yang paling besar ini adalah pahalanya satu dinar yang kita berikan kepada keluarga. Dan sayangnya sebagian orang menyangka ketika memberikan sedekah kepada orang miskin, merasa dia sudah mengeluarkan atau sudah seolah-olah dia melakukan sebuah kebaikan yang besar, tetapi keluarganya tidak dapat nafkah. Ini kebalik. Kenapa satu dinar tadi lebih besar pahalanya? Karena satu dinar yang kita berikan kepada keluarga kita itu hukumnya wajib, sedangkan yang lainnya hukumnya sunnah. Satu dinar kita keluarkan di jalan Allah, sedekah, hukumnya sunnah. Satu dinar kita keluarkan kepada fakir miskin, sedekah, sunnah. Tapi satu dinar kepada keluarga hukumnya wajib, maka wajib pahalanya lebih besar daripada yang hukumnya sunnah. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, innaka lan tunfik nafaqah, sesungguhnya tidaklah kamu mengeluarkan nafkah tabtagi biha wajh Allah, yang kamu mengharapkan dengannya pahala dari Allah, illa ujirta biha, melainkan kamu pasti akan diberikan pahala dengannya. Hatta ma taj'al fi fami imra'atik, sampai yang kamu berikan
yang kamu suapkan kepada mulut istrimu. Nah, ini yang mungkin kadang hilang dari sebagian kita ketika mencari nafkah, yakni menghadirkan niat bahwasanya saya memberikan nafkah ini mengharapkan pahala dari Allah. Sebagian hanya karena menjalankan kewajiban, memberikan nafkah adalah kewajiban, tapi tidak menghadirkan niat bahwasanya apa yang dia keluarkan, apa yang dia lakukan itu adalah bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak sekalian, bahwasanya hubungan antara nafkah dengan waris ini erat ya, Pak. Dia ada hubungan yang saling mengikat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam waris itu ada usul, ada furu. Usul itu apa? Orang tua, kakek ke atas. Furu itu adalah anak keturunan. Di sini ada hubungan, Pak ya. Begitu juga dengan nafkah. Ternyata nafkah dibagi menjadi 3. Yang tadi kita katakan pertama nafkah kepada istri dan anak. Ini jelas adalah kewajiban bagi seorang suami. Yang kedua, hukum memberikan nafkah kepada furu. Usul memberikan nafkah kepada furu. Usul itu kemarin apa Pak? Orang tua ke atas, dan furu anak, Pak ya, anak ke bawah. Dan ini wajib, Pak ya. Usul bapak itu wajib hukumnya memberikan nafkah kepada furu'nya, kepada anak keturunannya. Cuma sebagian para ulama membahas batasnya sampai kapan nafkah yang diberikan oleh orang tua. Para ulama, jumhur ulama mengatakan kalau laki-laki dia sampai balik. Ketika seorang anak laki-laki sudah balik, maka disitulah hukumnya wajibnya orang tua selesai. Setelah balik, maka hukumnya tidak menjadi wajib. Tetapi dari mazhab Hambali mengatakan hukumnya tetap wajib setelah anak itu balik ketika keadaannya belum memiliki harta atau belum mampu untuk bekerja. Jadi di sini ada dua pandangan para ulama. Kalau jumhur ulama berarti di sini Malik, ya, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hanafi. Mereka berpendapat bahwasanya orang tua wajib memberikan nafkah sampai anak laki-laki itu balik. Ketika dia sudah balik, artinya dia secara umum sudah memiliki kemampuan untuk bekerja. Tetapi kalau dalam mazhab Hambali, ya, nisbat kepada Imam Ahmad bin Hambal, seorang bapak wajib masih memberikan nafkah kepada anaknya yang laki-laki meskipun sudah balik sampai dia mampu untuk bekerja. Dan inilah mungkin yang sering atau yang menjadi iktimat kita dalam keseharian, yang menjadi patokan kita dalam keseharian. Seringnya seorang bapak karena balik itu usianya masih belasan, 12 tahun, 13 tahun, itu umur yang belum mampu untuk bekerja. Tapi kalau dulu kan tidak, Pak ya. Zaman dulu nggak ada sekolah. Anak kecil itu udah biasa untuk ngembala kambing. Maka Nabi SAW juga terbiasa untuk berdagang di usianya yang masih belasan. Diajak oleh pamannya Abu Thalib, sehingga beliau sudah mahir berdagang, hingga akhirnya beliau melakukan kerjasama dengan Khadijah
yang pada saat itu belum menjadi istrinya. Bekerja sama. Jadi Khadijah memberikan modal dan Nabi SAW yang menjalankan, pergi ya menjual dagangan dari Khadijah, kemudian hasilnya mendapatkan keuntungan dibagi dua, hingga akhirnya ternyata Allah takdirkan Khadijah menjadi istri Nabi SAW. Jadi zaman dulu sudah terbiasa anak dari kecil dibiasakan bekerja. Kemudian tadi hukum suami kepada istri hukumnya adalah wajib. Begitu juga hukum nafkah usul orang tua ya kepada furu' ya. Furu' itu anak keturunan juga hukumnya wajib, hanya saja para ulama berbeda pendapat sampai kapan kewajiban tersebut. Artinya ketika seorang anak sudah mampu untuk bekerja, maka seorang bapak sudah selesai kewajibannya memberi nafkah. Ketika anak sudah bekerja, sudah tidak ada kewajiban bagi seorang bapak untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Hukumnya sudah tidak wajib karena anak tersebut sudah ya mampu untuk bekerja. Kalau wanita, ya sebagian ulama mengatakan sampai dia menikah, karena umumnya wanita tidak bekerja sampai akhirnya dia menikah dan dibawa oleh suaminya. Tetapi zaman sekarang wanita sudah bekerja, maka juga sama hukumnya ketika seorang anak sudah mampu untuk bekerja, maka terlepas kewajiban seorang bapak untuk memberikan nafkah. Bagaimana sebaliknya hukum memberikan nafkah dari furu' kepada usul? Apa hukum nafkah seorang anak kepada bapaknya? Maka di sini tergantung keadaan dari bapak tersebut. Jika bapak tersebut orang tuanya dalam keadaan memang tidak mampu lagi untuk bekerja, tidak memiliki harta, maka di sini wajib bagi seorang anak untuk memberikan nafkah. Jadi seorang anak gantian, Pak. Ketika seorang orang tua ya, bapak dan ibunya di usia senja, di usia sepuh, di usia yang ya sudah tua, tidak lagi mampu untuk bekerja, maka dibalik bahwasanya yang wajib memenuhi kebutuhan mereka adalah anaknya tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mundhir mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala anna nafaqatal walidain al-faqiraini alladaini la kasba lahuma wala mal wajibatun fi malil walad. Para ahlul ilmi, para ulama sepakat bahwasanya nafkah kedua orang tua, bapak dan ibu yang keadaannya miskin, yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta, nafkah tersebut hukumnya wajib bagi seorang anak. Maka ini harus dipahami oleh seorang anak. Jangan sampai dia mau menerima waris saja, tetapi tidak mau untuk menanggung kewajiban yang lain, yaitu memberikan nafkah kepada orang tuanya di usia tua, di usianya yang sudah tua. Sebagian karena sudah tidak mau mengurus orang tuanya, gampangnya mudahnya ditaruh di panti jompo ya. Padahal wajib bagi seorang anak memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Jadi ini ada kaitannya berarti, Pak. Sehingga ada pertanyaan, jika seorang bapak meninggal, kemudian
dia memiliki ahli waris ibunya, istri, kemudian anak-anak. Maka di sini bagian istrinya adalah 1/8. Kita ambil contoh yang paling mudah, seorang bapak meninggal dengan ahli waris istri dan 1 anak laki-laki. Maka di sini istrinya dapat 1/8 dan sisanya oleh anak laki-laki tersebut. Dan dia harta warisnya misalnya hanya rumah. Maka kita katakan rumah tersebut setelah meninggalnya bapak tadi, dia menjadi harta waris, dan cara membagi warisnya adalah dengan ketika tidak mampu lagi untuk dibagi secara langsung, maka dinilai, diuangkan. Nanti hasilnya dibagi kepada mereka berdua. Ibu, ya istrinya dapat 1/8, sisanya diambil oleh anak laki-laki. Muncul pertanyaan, nanti siapa yang memberi nafkah kepada ibunya? Ibunya cuma dapat 1/8, maka ini yang harus dipahami oleh seorang anak laki-laki. Bahwasanya ketika dia mendapatkan bagian yang banyak dari harta waris bapaknya, dan dia mendapati ibunya itu dalam keadaan miskin, maka wajib bagi anak tersebut memberikan nafkah kepada ibunya. Jadi seorang ibu jangan takut, seorang istri jangan takut. Ketika Allah sudah tentukan ternyata bagiannya lebih kecil dari anak, karena memang di antara konsekuensinya yang diterima oleh anak tersebut adalah dia harus memberi nafkah kepada ibunya. Ini yang paham Pak ya, tapi sebagian yang tidak paham hanya mengambil jatah bagian warisnya, kemudian ibunya tidak tidak diurus. Baik ya. Jadi sehingga kita kembali simpulkan bahwasanya hukum nafkah dari usul ke furu', dari bapak kepada anak, itu hukumnya wajib ya sampai anak tersebut mampu untuk bekerja, memiliki harta. Tapi juga para ulama menjelaskan, kalau anak tersebut meskipun dia belum balik tapi dia sudah memiliki harta, maka tidak wajib bagi seorang bapak memberikan nafkah. Misalnya anaknya tersebut sebelum balik mendapatkan waris dari ibunya meninggal dan mewariskan harta yang banyak, maka di sini hukum bapak memberikan nafkah tidak wajib hukumnya Pak ya. Tetapi kalau dia mau memberikan nafkah, maka dia adalah sedekah untuk anaknya. Kemudian juga hukum nafkah furu' kepada usul, anak kepada orang tua, itu juga tergantung kondisi. Jika bapaknya dalam keadaan hartanya mencukupi, maka tidak ada kewajiban bagi anak memberikan nafkah. Seperti saat zaman kita sekarang ada namanya uang pensiunan yang mungkin itu cukup untuk keseharian bapaknya, orang tuanya. Maka di sini tidak wajib anak untuk memberikan nafkah. Tapi jika kondisi kondisi bapaknya itu adalah dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta, tidak memiliki kemampuan untuk bekerja lagi, termasuk di sini adalah ibunya, maka wajib bagi anak tersebut memberikan nafkah. Tapi ada syarat juga yang penting di sini, anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya tadi yang dalam keadaan miskin jika anak tersebut memiliki keluasan harta. Artinya dia memiliki kelebihan setelah memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan jika dia pun sendiri kondisinya sempit, maka di sini pun hukumnya tidak wajib kepada anak tersebut. Bagaimana dengan anak perempuan? Apakah wajib anak perempuan memberikan nafkah kepada
kedua orang tuanya yang sudah miskin, maka kita katakan juga hukumnya wajib. Jadi misalnya orang tuanya itu punya anak, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, dan mendapati ibunya ya yang sudah ditinggal oleh bapaknya tadi miskin, maka wajib memberikan anak tersebut kedua-duanya nafkah kepada ibunya dengan porsi sesuai yang dia terima dari waris. Kalau seorang anak perempuan dengan anak laki-laki bagiannya 2:1, berarti ya 2:1 berarti 2/3, dan sepertiganya 2/3 oleh anak laki-laki, sepertiganya oleh anak perempuan. Baik, selanjutnya hukum memberikan nafkah kepada al-hawashi, yang di samping, saudara. Apa hukumnya seorang saudara memberikan nafkah kepada saudaranya yang lain ketika didapati saudaranya dalam keadaan miskin? Maka para ulama mengatakan di sini hukumnya tidak wajib. Tetapi pendapat lain mengatakan wajib jika saudara tersebut dia mendapatkan waris dari saudaranya. Jika nanti saudaranya tersebut mendapatkan waris ketika saudaranya meninggal, misalnya si Ahmad mendapati saudaranya siapa? Zaid dalam keadaan miskin, dan si Ahmad ini kelak mendapatkan waris dari Zaid, maka di sini hubungan mereka adalah wajib untuk memberikan nafkah ketika yang lainnya miskin. Kenapa? Karena ada timbal balik dia mendapatkan waris. Wa 'alal warisi mithlu dzalik, bagi orang yang mendapatkan waris ya dia mendapatkan seperti yang dia dapatkan tadi. Tapi kalau dari saudaranya kelak dia tidak dapat waris, mungkin karena terhalang oleh bapaknya atau karena terhalang oleh anak laki-lakinya, maka dia tidak wajib memberikan nafkah. Sehingga kita simpulkan memberikan nafkah kepada saudara itu tidak wajib. Tapi jika kondisinya ketika saudara itu nanti kelak meninggal dan dia mendapatkan waris, maka di sini dia ya memiliki hubungan wajib memberikan nafkah. Karena apa? Karena kelak dia mendapatkan waris. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak ya, tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada saudaranya tadi. Sehingga alternatifnya yang lain bisa dengan sedekah atau bisa dengan zakat. Zakat yang sudah dia kewajiban dia membayar zakat dari hartanya, bisa dia berikan salah satunya kepada saudara. Ya, karena patokannya adalah panduan dalam memberikan zakat itu pertama tidak boleh kepada yang wajib menjadi tanggungan nafkah. Tidak boleh kita berikan nafkah kepada anak, karena kita wajib memberikan nafkah kepada anak. Begitu juga tidak boleh kita memberikan nafkah kepada orang tua ketika kondisi orang tua itu wajib kita berikan nafkah. Zakat ya. Tidak wajib tidak boleh kita memberikan zakat kepada orang tua ketika kondisi daripada orang tua itu adalah hukumnya wajib kita memberikan nafkahnya. Tapi kalau ke saudara ya hawashi samping itu boleh kita berikan zakat kepada saudara kita. Bahkan di situ akan mendapatkan beberapa pahala. Di antaranya pahala zakat atau sedekah, yang kedua pahala menyambung silaturahmi. Ya, karena Nabi SAW pernah ditanya tentang hukum memberikan zakat kepada kerabat, maka Nabi di situ dia mendapatkan 2 pahala.
Berbeda dengan kalau dia memberikan zakat atau sedekah kepada orang lain, maka dia hanya mendapatkan satu pahala, yaitu pahala zakatnya atau pahala sedekahnya. Tapi kalau kepada kerabat, dia mendapatkan dua pahala, pahala dari sedekah dan pahala dari menyambung silaturahmi. Kemudian kita masuk kepada hibah, Pak. Hibah ini juga ada kaitannya dengan nafkah dan dia juga ada kaitannya dengan waris. Hibah dia adalah pemberian di luar nafkah. Hibah adalah pemberian di luar nafkah. Jadi kita berbicara hibah kepada anak, Pak ya. Karena ini kaitannya dengan waris. Berbeda ketika hibah kepada orang di luar kerabat, di luar ahli waris. Hibah kepada ahli waris ini hukumnya adalah harus berlaku adil. Ketika kita berikan hibah kepada anak kita ada 2, ada 3, maka semuanya harus mendapatkannya. Kemudian harus dibedakan antara nafkah dengan hibah. Kalau dalam memberikan nafkah kita boleh ada kelebihan antara satu dengan yang lain, tidak harus sama. Anak yang besar pasti ukuran bajunya lebih besar dan lebih mahal daripada anak yang kecil, karena ukuran bajunya beda. Ini boleh ada ketidaksamaan. Tapi kalau dalam hibah maka harus adil. Adil di sini para ulama ternyata berbeda pendapat. Apakah makna adil itu sama rata, ataukah makna adil itu adalah sesuai dengan pembagian waris, yaitu kalau anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1 ya. Ala madhabil Hanabilah wa an yakuna lidzakari mislu hadzil unsayain. Dalam madhab Hambali, hibah kepada anak itu dia seperti waris, yaitu 2:1. Jadi kalau kita memberikan anak kita ada 2, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, menurut madhab Hambali dia pemberian adilnya itu adalah dengan cara dengan 2:1. Kenapa? Karena hibah itu sebenarnya katanya waris yang dikedepankan, waris yang didahulukan, sehingga hukumnya adalah mengambil hukum waris. Tetapi jumhur ulama mengatakan yang namanya adil itu sama, artinya tidak harus 2:1 sesuai dengan hukum waris. Walladzi alaihi al-jumhur annal hiba tukhalifu al-miras. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya hibah itu hukumnya tidak sama seperti waris. Yakni makna adilnya adalah 2:1, tidak. Tapi adil dalam menurut pandangan jumhur ulama adalah sama, Pak ya. Jadi kalau kita berikan mainan tuh anak laki-laki, berikan mainan kepada anak perempuan, karena ini di luar nafkah, Pak ya. Jadi sesuatu yang di luar nafkah maka itu masuknya hibah. Misalnya kita berikan kepada anak kita hadiah, maka kita juga berikan hadiah kepada yang lain. Maka Allah alam yang mendekati pendapat yang mendekati wallahu alam adalah kepada kebenaran bahwasanya yang ini adalah pendapat jumhur, yaitu makna adil itu harus sama, sehingga tidak boleh ada melebihkan antara anak yang satu dengan yang lain dalam pemberian hibah, kecuali ada faktor yang mendasar. Seperti misalnya
anak kita berikan rumah. Semua wajib kita berikan rumah. Tapi ada satu yang mungkin dia kondisinya cacat, tidak mampu untuk bekerja, maka boleh di sini kita lebihkan. Sedangkan saudara yang lain anak-anaknya mampu untuk bekerja. Jadi pada asalnya hibah itu harus rata, ya. Tapi dalam kondisi tertentu boleh dia melebihkan hibah kepada anaknya jika ada faktor yang membolehkan tersebut. Kemudian di antara syarat hibah adalah dia harus ada al-qabdu. Al-qabdu itu artinya harus diserah terimakan. Seorang bapak seorang ibu yang memberikan hibah kepada anaknya harus ada al-qabdu, harus diserah terimakan selama masa hidupnya di antara keduanya. Jika hanya sekedar ucapan, saya berikan kamu ini, kemudian tidak adanya serah terima sampai meninggal salah satunya, maka dia batal menjadi hibah, maka dia menjadi harta waris. Oleh karenanya dikatakan talzamu al-hibah idza qabadaha al-mauhubu lahu biidznil wahib. Hibah itu menjadi lazim. Lazim itu artinya tidak bisa lagi ditarik, dikembalikan ketika sudah ada serah terima, ketika sudah diterima oleh yang diberikan hibah. Jadi ketika orang sudah memberikan hibah, tidak boleh dia menarik kembali hibahnya tersebut ketika sudah di al-qabdu, sudah diterima oleh yang diberikan hibahnya tadi. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u tsumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang memberikan hibah kemudian dia minta narik kembali, itu kata Nabi seperti seekor anjing yang dia muntah kemudian dia jilat lagi muntahnya. Maka tidak boleh ketika sudah ada serah terima. Kecuali belum terjadi serah terima, maka boleh. Di sini artinya masih jaiz, akadnya masih jaiz, sehingga boleh untuk ditarik kembali. Tapi ada satu kondisi boleh meskipun sudah diserah terimakan. Siapa? Yaitu bapak. Seorang bapak ketika dia memberikan hibah kepada anaknya, boleh dia tarik lagi. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la yahillu lirrajuli an yu'tiyal atiyah fayarji'u fiha. Tidak halal bagi seseorang yang mana dia memberikan sebuah pemberian kemudian dia minta lagi, illal walid, kecuali bapak, fima yu'ti waladahu, yang dia berikan kepada anaknya. Ya, diantaranya mungkin salah satunya misalnya dalam kondisi untuk memberikan pelajaran. Misalnya anaknya bandel, ntar bapak ambil lagi nih untuk sebagai bentuk pelajaran. Jadi dalam kondisi ini boleh bapak untuk menarik daripada hibah yang diberikan kepada anaknya. Ya, kemudian jadi hibah itu tadi ketentuannya pertama harus adil. Adapun makna adil, para ulama berbeda pendapat. Dua pandangan ulama, jumhur ulama, adil itu tidak harus menggunakan hukum waris. Intinya sama-sama diberikan. Ya, yang kedua, yajibu 'alal ab al-musawah baina abna'ihi fil hibah. Wajib seorang bapak memberikan hibah itu sama kepada anak-anaknya. Ya. Falau khassa ba'dahum biha aw fadala bainahum fil ata' duna ridahum lam yasihhu dzalik. Kalau seorang bapak memberikan hibah tidak adil, ya, memberikan kelebihan hibah kepada anaknya
yang tidak rata dan mereka tidak ridho, lam yasihhu dzalik, tidak sah hibahnya. Tapi kalau mereka ridho, maka itu baru sah. Hal itu berdasarkan dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya abahu tasaddaqa alaihi bi ba'di malihi. An-Nu'man bin Bashir, bapaknya memberikan kepadanya hibah tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, aqullu waladaka ataita mithlahu, apakah setiap anakmu kamu berikan seperti yang kamu berikan kepada anakmu yang tadi? Qala la, dia mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Ya, jadi harus adil, Pak, ketika kita berikan hibah kepada anak. Jadi hibah itu pemberian di masa hidupnya seorang bapak. Jadi ketentuannya tadi harus adil. Adil itu artinya diberikan semuanya. Yang kedua harus sama. Ini menurut pandangan jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Yang ketiga harus tadi terjadinya al-qabdu, serah terima. Jika tidak terjadi serah terima, maka tidak sah. Iya, masuk syuruk. Sekarang cepat banget, 5:30 sudah masuk syuruk, karena memang subuhnya juga mundur, Pak, ya. Baik, jadi kaitannya antara hibah dengan waris. Yang pertama, hibah adalah pemberian di masa hidup, sedangkan waris adalah pemberian setelah kematian dari pemberi waris. Yang kedua, bahwasanya kalau hibah itu harus adil, di mana adil ini maksudnya adalah sama diberikan semuanya dan sama rata. Kalau hukum waris dia ada ketentuan sendiri, di mana laki-laki umumnya lebih banyak mendapatkan daripada wanita. Tapi hukum 2:1 ini tidak berlaku di setiap hukum waris, Pak, ya, di setiap pemberian waris. Kenapa? Karena ada sebagian orang mengatakan Islam itu tidak adil, karena umumnya laki-laki itu lebih banyak dapatnya. Maka orang yang mengatakan ini kita katakan dia tidak belajar waris. Kenapa? Karena tidak selamanya laki-laki dapat lebih banyak daripada perempuan. Laki-laki yang mendapatkan lebih banyak dari perempuan itu hanya kondisi anak dan saudara. Adapun selain itu bisa jadi perempuan malah lebih banyak daripada laki-laki. Bahkan bisa jadi laki-laki bisa tidak dapat karena terhalang oleh anak perempuan. Jadi tadi salah satu yang harus kita waspadai, ini salah satu syubhat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Sampai sini mungkin, Bapak.